Saya Muhammad Al-Farisi. Tujuan dari praktikum titrasi iodometri dan iodometri adalah untuk menentukan kadar vitamin C dengan cara titrasi iodometri dan iodometri. Untuk prinsip percobaan yang dilakukan yaitu berdasarkan dari prinsip titrasi Redor, di mana titrasi Redor ini merupakan suatu metode penentuan kuantitatif yang mana suatu unsur atau zat atau senyawa yang bersifat oksidator harus bereaksi dengan zat yang bersifat reduktor. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini. Jadi untuk yang pertama, dia ada ukuran kertas, ukuran 25 mili. Kemudian ada Erlenmeyer ukuran 250 mili. Kemudian ada galon kaca ukuran 50 mili. Kemudian ada gelas beker ukuran 100 mili. Kemudian ada gelas ukur, di mana ada 3 macam ukur ukuran 25 mili, ukuran 10 mili, dan ukuran 5 mili. Kemudian ada pipet tetes. Di sini kita menggunakan macam tetes. Kemudian ada statif, ada klem, dan ada mortir dan stempel. Kemudian untuk bahan-bahannya ada serbuk vitamin C, ada larutan iodida 0,1 m, lalu ada indikator metil orange, ada SO4 encer, ada larutan natrium tiosulfat, di mana di sini konsentrasinya 0,1 m. Kemudian ada HCl encer, ada NaOH, di mana di sini konsentrasinya 1 m. Lalu ada alkohol 70%. Kemudian ada aquagas, ada serbuk NaHCO3, dan yang terakhir yaitu ada serbuk arsen dioksida. Pertama kita masukkan terlebih dahulu kertas perkamen ke dalam neraca analis, di mana untuk posisi angkanya di sini tertera 0,000 gram agar lebih maksimal dalam melakukan penimbangan. Selanjutnya kita letakkan serbuk arsen trioksida ke dalam kertas perkamen yang sudah dimasukkan dalam neraca. Setelah diperoleh hasil sebanyak 0,075 gram, maka kita sudah siap untuk melakukan langkah kerja selanjutnya. Langkah kerja selanjutnya yaitu kita tambahkan NaOH 1 m sebanyak 50 ml. Selanjutnya, setelah kita sudah mengumpul NaOH 1 m sebanyak 10 ml, maka kita larutkan serbuk AS2O3 sebanyak 0,075 gram, kemudian kita tambahkan lagi. Kita larutkan dengan menggunakan sebanyak 10 ml yang sudah kita
Mulai. Selanjutnya, setelah yang tadi di mana menambahkan HCl, encer, di sini kita meneteskan sebanyak 110 tetes dan diperoleh larutan yang berwarna agak jingga. Mulai. Selanjutnya, kita akan melakukan proses penimbangan serbuk NaHCO3 sebanyak 1 gram. Makanya kita masukkan terlebih dahulu ke tas perkamen yang masih kosong. Sampai diperoleh ukuran sebanyak 0,0000 gram agar penimbangannya dilakukan lebih maksimal, dan kita tambahkan Kondisi serbuk NaHCO3. Selanjutnya yaitu kita akan menambahkan serbuk NaHCO3 sebanyak 1 gram di dalam larutan yang sudah kita buat. Kita agar kemudian selanjutnya kita tambahkan indikator panji yang sudah kita ukur sebanyak 3 mili. Dan kita gocek kembali agar larutan lebih homogen. Setelah larutan sudah homogen, selanjutnya kita akan melakukan filtrasi dengan iodin. Selanjutnya kita akan melakukan filtrasi dengan larutan kedua sebanyak 25 ml sampai berubah warna larutan menjadi biru jangkar. Kita gocek. Api kita. Udah mulai sih, cobain madekin. Sih. Jadi video loh. Selanjutnya kita bisa melihat larutan sudah berwarna biru dongker, yang artinya warna untuk titik akhir filtrasi sudah terbentuk. Jadi kita tinggal menghitung berapa volume untuk titik akhir filtrasi yang digunakan.
Selanjutnya di sini saya akan melakukan titrasi yang kedua, yaitu dengan iodium. Warna sudah menunjukkan biru tongkat atau biru tua yang sudah menandakan akhirnya titrasi. Vitamin C kemudian digerus terlebih dahulu menggunakan stemper. Timbang sampel vitamin C sebanyak 0,2 gram. gram sampel vitamin C diambil 50 ml air bebas CO2. Gram sampel vitamin C ditambahkan dengan 50 ml air bebas CO2. Larutan larut ditambahkan dengan H2SO4 sebanyak 12,5 ml. Ambil 5 ml sampel untuk dititrasi. Setelah diukur, kemudian dimasukkan ke dalam air Lanmeyer. Kemudian ditambahkan dengan 1 ml indikator kanji atau 20 tetes indikator kanji. Yang dititrasi dengan iodium. Ambil 5 ml sampel, masukkan ke Lanmeyer. 1 ml indikator kanji sama dengan 20 tetes. Menggunakan iodium hingga berwarna biru. Baik, sebelumnya perkenalkan, di sini saya Ilma Inayatul Husna akan sedikit membahas mengenai hasil dari praktikum titrasi iodometri dan iodimetri yang telah dilakukan oleh kelompok 2 pada proses penetapan kadar sampel vitamin C.
Jadi, pada praktikum kali ini, yaitu titrasi iodometri dan iodimetri, di mana tujuan dari praktikum ini adalah untuk menentukan kadar vitamin C dengan metode titrasi iodimetri. Prinsip dari titrasi iodimetri adalah berdasarkan penetapan kadar iodium, di mana larutan baku sebagai reduksi dan zat uji sebagai oksidasi melalui reaksi redoks. Iodimetri merupakan metode titrasi atau volumetri yang pada penentuan atau penetapan berdasarkan pada jumlah I2 atau iodium yang bereaksi dengan sampel atau terbentuk dari hasil reaksi antara sampel dengan ion iodik. Metode ini tergolong titrasi langsung, berbeda dengan metode iodometri yang sama-sama menggunakan I2 sebagai dasar penetapannya. Baik, selanjutnya yaitu mengenai titrasi iodometri dan iodimetri yang sudah saya jelaskan tadi mengenai prinsipnya, di mana merupakan prinsip dari reaksi redoks atau melalui reaksi redoks. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai titrasi redoks itu sendiri. Jadi, titrasi redoks itu sendiri merupakan metode penentuan kuantitatif yang reaksi utamanya adalah reaksi redoks. Nah, reaksi ini hanya dapat berlangsung jika terjadi interaksi dari senyawa atau unsur atau ion yang bersifat oksidator dengan unsur atau senyawa atau ion bersifat reduktor. Jadi, apabila larutan bakunya oksidator, maka analit harus bersifat reduktor atau sebaliknya. Titrasi ini didasarkan pada reaksi oksidasi reduksi antara analit dan titran. Analit yang mengandung spesi reduktor dititrasi dengan titran berupa larutan standar dari oksidator atau sebaliknya. Istilah oksidasi mengacu pada setiap perubahan kimia di mana terjadi kenaikan bilangan oksidasi, sedangkan reduksi digunakan untuk setiap penurunan bilangan oksidasi, yang artinya proses oksidasi disertai hilangnya elektron, sedangkan reduksi memperoleh elektron. Oksidator adalah senyawa di mana atom yang terkandung mengalami penurunan bilangan oksidasi. Sebaliknya, pada reduktor, atom yang terkandung mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Pada cara kerja yang pertama, kita melakukan titrasi pembakuan iodium 0,1 N, di mana dihasilkan dua macam TAT, yaitu ada TAT1 dan ada TAT yang kedua. Cara kerjanya yaitu, yang pertama kita mengambil 0,75 mg arsen trioksida, di mana serbuk berwarna putih, kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, lalu kita larutkan dan ditambahkan 10 ml NaOH. Terbentuk larutan berwarna bening, hingga pada proses ditambahkan 20 ml aqueous, larutan tetap berwarna bening. Selanjutnya, kita tambahkan 2 tetes indikator metil jingga, yang kemudian larutan menjadi berwarna kekuningan. Penambahan indikator ini dimaksudkan agar kita bisa lebih mudah mendapatkan perubahan warna pada titik akhir titrasi. Kemudian kita tambahkan HCl encer yang mana dilakukan penambahan selama waktu yang lama karena beberapa tetes hingga mencapai 110 tetes dan diperoleh warna menjadi agak jingga. Dari hasil tersebut ditujukan hasil yang positif. Kemudian setelah penambahan HCl encer, kita lanjutkan dengan penambahan 1 gram NaHCl3, di mana ini berwarna larut dan larutan menjadi berwarna agak kekuningan. Ditambahkan lagi 3 ml indikator Canji. Larutan ini berwarna kekuningan. Dan setelah melalui proses titrasi dengan iodin, diperoleh 2 macam TAT, di mana TAT yang pertama sebesar 9,2 ml dan TAT yang kedua kita memperoleh hasil sebesar 7,3 ml. Yang selanjutnya kita melakukan proses perhitungan normalitas pembakuan I2. Diperoleh untuk normalitas yang pertama yaitu sebesar 0,082 dan normalitas yang kedua sebesar 0,103 dan diperoleh hasil rata-ratanya yaitu sebesar 0,092. Untuk warna TAT-nya sendiri yaitu diperoleh warna TAT yang berwarna biru dongkap. Ini menunjukkan hasil yang positif serba sesuai dengan literatur yang ada. Terima kasih. Selanjutnya yaitu titrasi penentuan kadar vitamin C. Pertama, sampel vitamin C dihaluskan terlebih dahulu menggunakan stamper. Kemudian ditimbang sebanyak 0,2 gram vitamin C, hasilnya yaitu serbuk berwarna kuning. Kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, ditambahkan 50 ml air bebas CO2, hasilnya yaitu larutan berwarna
larutan hitam berwarna kuning, kemudian diambil sebanyak 5 ml untuk sampel, kemudian ditambahkan dengan 1 ml indikator kanji. Fungsi penambahan indikator kanji ini yaitu untuk memperjelas perubahan warna pada titrasi. Kemudian dititrasi dengan iodium. Hasilnya yaitu berwarna biru dongker. Pada TAT pertama berwarna biru dongker, kemudian pada TAT kedua berwarna biru dongker agak kehijauan. Ini dikarenakan tempat untuk titrasi pada TAT yang kedua yaitu berwarna biru dongker sedikit kehijauan dikarenakan tempat untuk titrasi ini terkontaminasi oleh tempat sampel karena kita tidak menggunakan tempat tersendiri akibat terkontaminasi dengan zat lain. Pada TAT pertama dihasilkan yaitu 0,5 ml, kemudian pada TAT yang kedua yaitu 1 ml. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fungsi atau tujuan dari penggunaan atau penambahan bahan atau reagen, disertai dengan reaksi-reaksi yang terjadi dalam titrasi iodometri dan iodimetri, khususnya sesuai dengan praktikum yang telah kelompok 2 lakukan, yaitu mengenai penentuan kadar vitamin C. Jadi, pada cara kerja yang pertama, di mana kami melakukan standarisasi iodium 0,1 N, terdapat langkah kerja di mana kami menambahkan larutan natrium hidroksida 1 N sebanyak 10 ml. Penggunaan natrium hidroksida di sini bertujuan untuk meningkatkan kelarutan dari arsen trioksida atau AS2O3 yang membentuk garam 2Na3ASO3 sehingga kelarutan akan meningkat. Reaksi yang terjadi dalam hal ini yaitu AS2O3 atau arsen trioksida ditambahkan dengan 6NaOH atau natrium hidroksida akan dihasilkan 2Na3ASO3 dan 3H2O atau air. Selanjutnya, dalam proses penambahan jingga metil atau metil oren, ini juga ada maksudnya atau ada tujuannya, di mana untuk menunjukkan suasana asam yang terjadi karena penambahan asam klorida ditandai dengan perubahan warna, yaitu warna merah jambu. Jingga metil merupakan indikator dengan kisaran pH 3,1 dan 4,1, yaitu dalam pH asam, sehingga penambahan jingga metil ini untuk membuktikan bahwa terjadi suasana asam dengan ditambahkannya HCl. Karena suasana asam, sedangkan iodida tidak boleh dalam larutan asam kuat, harus dalam suasana netral atau sedikit asam, sehingga ditambahkan NaHCO3 sebanyak 1 gram. Reaksi selanjutnya yaitu kanji yang bereaksi dengan iod, di mana reaksi yang terjadi yaitu iodium ditambahkan dengan kanji akan dihasilkan iodium kanji. Dengan adanya iodida, membentuk suatu kompleks yang berwarna biru kuat, yang akan terlihat pada konsentrasi iod yang sangat rendah. Indikator ditambahkan karena kompleks tersebut berperan sebagai uji kepekaan terhadap iodium. Kepekaan tersebut besar dengan adanya ion iodida. Reaksi yang terjadi yaitu Na3ASO3 ditambahkan dengan iodium atau I2 ditambahkan dengan 2NaHCO3 dihasilkan Na3ASO4 ditambahkan dengan 2NaI ditambahkan dengan 2CO2 atau karbon dioksida dan H2O atau air. Garam yang terbentuk dari reaksi arsen trioksida dengan natrium hidroksida bereaksi dengan iodium dan NaHCO3 membentuk iodium bebas. Karena iodida dalam larutan netral atau sedikit asam, sehingga I2 atau iodium tidak teroksidasi melainkan tereduksi menjadi 2-imin. Kemudian untuk selanjutnya yaitu reaksi yang terjadi dalam penetapan kadar vitamin C, di mana vitamin C memiliki sifat dapat bereaksi dengan I2 atau iodium, yang mana reaksi antara vitamin C dengan iodium yaitu reaksi redoks, di mana setelah melalui proses reaksi redoks, diperoleh hasil, reaksinya yaitu
C6H8O6 ditambahkan dengan I2 atau iodium, dihasilkan C6H6O6 dan 2H+, dan juga 2 imin. Pada metode ini, iodin dipergunakan sebagai sebuah agen pengoksidasi yang langsung ditambahkan ke dalam larutan, sehingga bahan pereduksi langsung dioksidasi dengan larutan baku iodium. Metode ini sangat efektif sebab vitamin C mudah teroksidasi dan iodium mudah berkurang. Hal ini berdasarkan bahwa sifat vitamin C dapat bereaksi dengan iodin, mengingat asam askorbat merupakan agen pereduksi yang tidak terlalu kuat dan tidak terlalu lemah. Iodium akan mengoksidasi senyawa-senyawa yang mempunyai potensial reduksi yang lebih kecil dibanding iodium. Vitamin C mempunyai reduksi yang lebih kecil daripada iodium, sehingga dapat dilakukan titrasi langsung dengan iodium. Selanjutnya, dalam titrasi penetapan kadar vitamin C, kami menambahkan H2SO4 encer atau asam sulfat encer sebanyak 12,5 mili. Penambahan asam sulfat encer ini berfungsi sebagai katalisator untuk mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi dalam sampel, sehingga terjadi hasil reaksi yang murni antara asam askorbat dan iodium beserta indikator. Fungsi lainnya yaitu untuk membentuk suasana asam. Penambahan larutan asam sulfat dilakukan di awal sebelum adanya penambahan larutan iod, yang bertujuan agar larutan iod tidak mengalami oksidasi. Selanjutnya, untuk warna titik akhir titrasi yang diperoleh dari titrasi penetapan kadar vitamin C, yaitu hasil positif menunjukkan warna biru atau biru dongker, di mana warna biru violet yang dihasilkan merupakan reaksi antara iod dengan amilum menjadi iod amilum, yang menandakan bahwa proses titrasi telah mencapai titik akhir. Fungsi larutan iod adalah bereaksi untuk memperlihatkan jumlah vitamin C yang terdapat dalam sampel menjadi senyawa dihidroaskorbat, sehingga akan berwarna biru karena bereaksi yang berlebih. Lalu, untuk reaksi yang terakhir, yaitu reaksi oksidasi vitamin C, di mana oksidasi vitamin C akan terbentuk asam dihidroaskorbat. Reaksinya yaitu asam askorbat dikatalis dalam suasana asam akan dihasilkan asam dihidroaskorbat. Asam askorbat sangat mudah teroksidasi menjadi asam dihidroaskorbat yang masih mempunyai keaktifan sebagai vitamin C. Asam dihidroaskorbat secara kimia sangat labil dan dapat mengalami perubahan lebih lanjut menjadi asam diketogulonat yang tidak memiliki keaktifan sebagai vitamin C lagi. Dalam larutan air, vitamin C mudah dioksidasi, terutama apabila dipanaskan. Oksidasi dipercepat apabila ada tembaga atau suasana alkalis. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai hasil perhitungan kadar vitamin C yang diperoleh dari praktikum kelompok 2. Jadi, untuk perhitungan kadar vitamin C yang diperoleh oleh kelompok 2, yaitu dihasilkan kadar sebesar 37,975%, di mana pada TAT yang pertama dihasilkan volume 0,5 mili, dan untuk TAT 1 konversinya sebanyak 6,25 mili. Untuk TAT yang kedua dihasilkan 1 mili, dan TAT 2 konversinya sebesar 12,5 mili. Yang kemudian dilakukan perhitungan rata-rata konversi dihasilkan sebesar 9,375 mili. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan oleh kelompok 2, maka dapat disimpulkan beberapa poin-poin penting, yaitu bahwa yang pertama, hasil yang diperoleh dari pembakuan atau standarisasi I2 atau iodium diperoleh normalitas pembakuan iodium yang pertama, yaitu sebesar 0,082 N, dan normalitas iodium yang kedua, yaitu sebesar 0,103 N. Sedangkan untuk rata-rata normalitas I2, yaitu sebesar 0,092 N.
Yang kedua, warna titik air titrasi atau TAT yang dihasilkan pada titrasi pembakuan I2 atau iodium, di mana antara arsen trioksida atau AS2O3 dengan I2 adalah larutan berwarna biru dongker dengan volume TAT yang pertama sebesar 9,2 mili dan volume TAT yang kedua sebesar 7,3 mili. Yang ketiga, penetapan kadar vitamin C dengan metode titrasi iodimetri diperoleh kadar sebesar 37,975% dengan volume TAT1 konversi sebesar 6,25 mili dan volume TAT2 konversi sebesar 12,5 mili, yang kemudian diperoleh rata-rata volume TAT konversi dengan hasil sebesar 9,375 mili. Yang keempat, warna titik air titrasi atau TAT yang dihasilkan pada titrasi penetapan kadar vitamin C, di mana antara vitamin C dengan I2 atau iodium adalah larutan berwarna biru dongker, dengan volume TAT yang pertama sebesar 0,5 ml dan volume TAT yang kedua sebesar 1 ml. Sekian praktikum dari kelompok 2, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.